Mulai 1 Mei 2026, aturan baru SIM untuk lansia resmi diberlakukan dan ini bisa mengubah cara Anda tetap bisa mengemudi di jalan. Banyak orang belum tahu apa saja perubahan pentingnya, siapa yang wajib memperbarui, dan apa syarat baru yang bisa membuat SIM Anda ditolak atau diperpanjang lebih ketat. Jangan sampai ketinggalan informasi penting yang bisa berdampak langsung pada Anda atau keluarga Anda di Indonesia. Jika Anda peduli dengan update terbaru seperti ini, pastikan Anda sudah subscribe sekarang karena channel ini khusus membahas info penting untuk masyarakat Indonesia agar Anda selalu jadi yang pertama tahu sebelum terlambat. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan akan mempengaruhi jutaan warga lanjut usia di seluruh Indonesia. Mulai tanggal 1 Mei 2026 akan ada peraturan baru mengenai surat izin mengemudi khusus untuk para lansia. Jadi, kalau kamu punya orang tua, kakek, nenek, atau kerabat yang sudah memasuki usia lanjut dan masih aktif mengemudi, video ini wajib banget kamu tonton sampai habis. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, coba deh kita renungkan sejenak. Indonesia sedang mengalami fenomena yang disebut aging population atau penuaan penduduk. Semakin banyak warga kita yang memasuki usia lanjut dan banyak dari mereka yang masih aktif, masih produktif, dan tentu saja masih ingin tetap mobil atau bisa bepergian dengan kendaraan pribadi mereka. Nah, pemerintah melihat fenomena ini dan menyadari bahwa diperlukan regulasi khusus yang bisa menjaga keselamatan para lansia di jalan raya, sekaligus tetap menghormati hak mereka untuk berkendara. Jadi, apa sih yang baru dari peraturan ini? Yang pertama, dan mungkin paling mengejutkan bagi sebagian orang, adalah adanya pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat dan terstruktur khusus untuk pemohon atau perpanjangan SIM yang berusia 60 tahun ke atas. Ini bukan berarti pemerintah ingin mempersulit para lansia ya, teman-teman. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kepedulian terhadap keselamatan mereka sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Pemeriksaan kesehatan ini akan mencakup tes penglihatan yang lebih mendetail, tes pendengaran, tes refleks motorik, dan yang cukup penting adalah pemeriksaan kondisi kognitif atau daya pikir seseorang. Kita semua tahu bahwa seiring bertambahnya usia, ada perubahan-perubahan alamiah yang terjadi pada tubuh kita. Penglihatan mungkin tidak setajam dulu, pendengaran bisa berkurang, refleks melambat, dan kadang-kadang fungsi kognitif juga bisa terpengaruh. Nah, dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang komprehensif ini, para lansia bisa mengetahui kondisi mereka secara objektif. Kalau memang masih fit dan layak untuk mengemudi, mereka akan mendapatkan SIM mereka. Tapi, kalau ada kondisi kesehatan tertentu yang bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain saat berkendara, maka akan ada rekomendasi atau bahkan pembatasan tertentu. Yang menarik dari peraturan baru ini adalah sistem kategorisasi SIM untuk lansia. Jadi nanti akan ada beberapa kategori berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan. Kategori pertama adalah SIM tanpa pembatasan, yang diberikan kepada lansia yang kondisi kesehatannya masih sangat baik dan tidak ada indikasi risiko saat berkendara. Mereka ini bisa berkendara seperti biasa tanpa ada batasan waktu atau jarak. Kategori kedua adalah SIM dengan pembatasan waktu, misalnya hanya boleh berkendara pada siang hari atau tidak boleh berkendara pada malam hari karena mungkin ada masalah dengan penglihatan di kondisi cahaya redup. Kategori ketiga adalah SIM dengan pembatasan jarak atau area. Mungkin hanya boleh berkendara di sekitar area tempat tinggal atau tidak boleh menggunakan jalan tol atau jalan raya besar yang lalu lintasnya padat dan kecepatannya tinggi. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan ini
Nanti akan ada fasilitas khusus yang disediakan di kantor-kantor Satlantas atau Samsat di seluruh Indonesia. Pemerintah akan bekerja sama dengan rumah sakit dan klinik-klinik yang sudah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ini. Yang perlu digarisbawahi adalah pemeriksaan ini akan dilakukan oleh tenaga medis yang memang sudah terlatih dan memahami kebutuhan khusus para lansia. Jadi prosesnya akan ramah lansia, tidak akan memakan waktu terlalu lama, dan tentunya akan dilakukan dengan penuh empati dan pengertian. Selain pemeriksaan kesehatan, ada juga perubahan dalam masa berlaku SIM untuk lansia. Kalau sebelumnya SIM berlaku 5 tahun untuk semua usia, nah untuk lansia nanti akan ada penyesuaian. Untuk mereka yang berusia 60 hingga 70 tahun dan kondisi kesehatannya baik, SIM akan berlaku selama 3 tahun. Untuk yang berusia 70 hingga 80 tahun, masa berlaku SIM akan menjadi 2 tahun. Dan untuk yang berusia 80 tahun ke atas, SIM akan berlaku selama 1 tahun. Kenapa ada perbedaan masa berlaku ini? Karena pemerintah ingin memastikan bahwa kondisi kesehatan para lansia selalu dipantau secara berkala. Semakin tua usia seseorang, semakin besar kemungkinan ada perubahan kondisi kesehatan yang cepat, jadi perlu evaluasi yang lebih sering. Sekarang mungkin ada yang bertanya, apakah ini berarti para lansia akan dipersulit atau bahkan dicabut haknya untuk berkendara? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Peraturan ini justru dibuat untuk melindungi para lansia. Bayangkan kalau ada seorang kakek atau nenek yang sebenarnya sudah mengalami penurunan penglihatan yang signifikan, tapi tetap dipaksa atau memaksa diri untuk berkendara karena tidak ada alternatif. Itu sangat berbahaya, bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk pengguna jalan lainnya. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang terstruktur ini, kita bisa mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan. Dan yang lebih menarik lagi, pemerintah tidak hanya membuat aturan lalu meninggalkan para lansia begitu saja. Ada program pendampingan yang akan diluncurkan bersamaan dengan peraturan baru ini. Program ini namanya Program Berkendara Aman untuk Lansia atau disingkat Probasal. Melalui program ini, para lansia yang masih ingin berkendara akan mendapatkan pelatihan berkendara yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Pelatihan ini akan mencakup cara berkendara yang aman dengan kondisi penglihatan yang mungkin sudah berkurang, cara mengantisipasi situasi di jalan dengan refleks yang mungkin sudah melambat, dan juga pengenalan teknologi-teknologi bantuan berkendara yang ada di mobil-mobil modern yang bisa membantu mereka berkendara dengan lebih aman. Selain itu, akan ada juga program sosialisasi mengenai alternatif transportasi untuk lansia. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai penyedia layanan transportasi untuk memberikan kemudahan akses bagi para lansia yang mungkin sudah tidak bisa atau tidak boleh lagi mengemudi. Ada rencana untuk memberikan subsidi transportasi umum untuk lansia. Ada program ride-sharing khusus lansia dengan driver yang sudah terlatih untuk melayani kebutuhan khusus mereka, dan juga pengembangan transportasi publik yang lebih ramah lansia dengan aksesibilitas yang lebih baik. Bicara soal implementasi peraturan ini, pemerintah sudah menyiapkan roadmap yang cukup detail. Mulai dari sekarang sampai bulan Mei 2026 akan ada periode sosialisasi intensif di seluruh Indonesia. Tim sosialisasi akan datang ke puskesmas-puskesmas, ke posyandu lansia, ke komunitas-komunitas lansia, bahkan ke tempat-tempat ibadah untuk menjelaskan peraturan baru ini secara langsung kepada para lansia dan keluarga mereka. Tujuannya adalah agar tidak ada yang kaget atau merasa dikejutkan ketika peraturan ini mulai berlaku. Periode sosialisasi ini juga akan digunakan untuk mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan.
Fasilitas pemeriksaan kesehatan akan dibangun atau ditingkatkan di berbagai kantor Satlantas dan Samsat. Tenaga medis akan dilatih khusus untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi lansia yang ingin mengurus SIM. Sistem database juga akan diperbarui untuk bisa mengakomodasi kategorisasi SIM lansia yang baru. Semua ini dilakukan agar ketika 1 Mei 2026 tiba, implementasinya bisa berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Lalu bagaimana dengan lansia yang sudah memiliki SIM sebelum peraturan ini berlaku? Nah, ini juga sudah diatur. Para lansia yang sudah memiliki SIM tidak perlu langsung mengurus SIM baru pada 1 Mei 2026. Mereka tetap bisa menggunakan SIM mereka sampai masa berlakunya habis. Namun, ketika mereka melakukan perpanjangan SIM, barulah mereka harus mengikuti prosedur baru ini, termasuk pemeriksaan kesehatan yang lebih komprehensif. Jadi, ada semacam periode transisi yang memberikan waktu bagi semua orang untuk beradaptasi dengan peraturan baru. Menariknya lagi, peraturan ini juga mengatur tentang hak banding bagi para lansia yang merasa keberatan dengan hasil pemeriksaan kesehatan mereka. Misalnya ada seorang lansia yang hasil pemeriksaan kesehatannya dinyatakan tidak layak untuk mengemudi, tapi dia merasa masih mampu dan ingin mendapatkan second opinion. Nah, dia berhak untuk mengajukan pemeriksaan ulang oleh tim medis yang berbeda. Kalau hasil pemeriksaan ulang ini berbeda dengan pemeriksaan pertama, akan ada tim khusus yang akan melakukan review dan membuat keputusan final. Ini menunjukkan bahwa peraturan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan hak-hak individu. Dari sisi biaya, pemerintah juga sudah memikirkan bahwa tidak semua lansia memiliki kemampuan finansial yang sama. Untuk pemeriksaan kesehatan yang diperlukan dalam pengurusan atau perpanjangan SIM ini, pemerintah akan memberikan subsidi khusus bagi lansia yang kurang mampu. Mereka yang memiliki kartu perlindungan sosial seperti KIS atau yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan ini secara gratis atau dengan biaya yang sangat minimal. Ini penting agar peraturan ini tidak menjadi beban finansial tambahan bagi para lansia yang ekonominya terbatas. Sekarang mari kita bicara tentang dampak jangka panjang dari peraturan ini. Kalau kita lihat dari perspektif keselamatan jalan raya, diharapkan dengan adanya peraturan ini, angka kecelakaan yang melibatkan pengemudi lansia bisa berkurang secara signifikan. Data dari Korlantas Polri menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, ada peningkatan kasus kecelakaan yang melibatkan pengemudi berusia di atas 60 tahun. Banyak dari kecelakaan ini yang disebabkan oleh faktor kesehatan seperti serangan jantung mendadak saat berkendara, kehilangan kesadaran karena gula darah yang tidak stabil, atau bahkan karena kemampuan mengemudi yang menurun akibat usia tapi tidak disadari oleh pengemudi itu sendiri. Dengan pemeriksaan kesehatan yang rutin dan terstruktur, kondisi-kondisi kesehatan yang berpotensi berbahaya ini bisa terdeteksi lebih awal. Para lansia bisa mendapatkan penanganan medis yang tepat, dan kalau memang sudah tidak aman untuk berkendara, mereka bisa dialihkan ke alternatif transportasi lain yang lebih aman. Ini bukan tentang melarang lansia berkendara, tapi tentang memastikan mereka berkendara dalam kondisi yang aman. Dari perspektif sosial, peraturan ini juga diharapkan bisa mengubah stigma negatif terhadap pengemudi lansia. Selama ini, kadang ada anggapan bahwa lansia itu pasti lambat, pasti merepotkan di jalan, atau pasti tidak bisa mengemudi dengan baik. Padahal banyak lansia yang kondisinya masih sangat fit dan masih bisa berkendara dengan sangat baik. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang objektif dan kategorisasi SIM yang jelas, kita bisa membedakan mana lansia yang memang masih layak berkendara tanpa pembatasan dan mana yang mungkin perlu pembatasan tertentu.
Ini akan memberikan pengakuan yang adil terhadap kemampuan berkendara para lansia. Peraturan ini juga sejalan dengan tren global loh, teman-teman. Banyak negara maju seperti Jepang, Australia, Kanada, dan beberapa negara di Eropa sudah lebih dulu menerapkan regulasi khusus untuk pengemudi lansia. Mereka sudah membuktikan bahwa dengan regulasi yang tepat, kita bisa menjaga keselamatan jalan raya sambil tetap menghormati hak para lansia untuk tetap mobile dan mandiri. Indonesia sekarang mengambil langkah yang sama, tentu dengan penyesuaian-penyesuaian yang sesuai dengan kondisi dan budaya kita. Yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa menjadi tua adalah proses alamiah yang akan dialami oleh semua orang yang berumur panjang. Termasuk kita yang sekarang masih muda, suatu hari nanti juga akan menjadi lansia. Jadi peraturan ini bukan tentang mendiskriminasi lansia, tapi tentang membangun sistem yang adil dan aman untuk semua orang di semua usia. Ketika kita mendukung peraturan ini, sebenarnya kita juga sedang mempersiapkan masa depan kita sendiri. Buat kamu yang punya orang tua atau kerabat lansia yang masih mengemudi, mulai sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai membicarakan peraturan baru ini dengan mereka. Jelaskan dengan cara yang baik dan penuh pengertian bahwa ini adalah untuk kebaikan mereka. Tawarkan untuk menemani mereka ketika nanti harus melakukan pemeriksaan kesehatan atau perpanjangan SIM. Cari tahu juga tentang alternatif transportasi yang tersedia di daerah kalian, siapa tahu suatu saat nanti alternatif itu diperlukan. Untuk para lansia yang menonton video ini, jangan merasa bahwa peraturan ini adalah bentuk diskriminasi terhadap kalian. Ini adalah bentuk kepedulian. Pemerintah dan kita semua ingin kalian tetap aman, tetap sehat, dan tetap bisa menikmati hari-hari kalian dengan nyaman. Kalau memang kondisi kesehatan kalian masih memungkinkan untuk berkendara, silakan terus berkendara dengan aman. Tapi kalau memang sudah ada risiko, lebih baik mencari alternatif yang lebih aman daripada mempertaruhkan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Satu hal lagi yang penting untuk diingat adalah bahwa peraturan ini akan terus dievaluasi. Pemerintah menjanjikan akan ada evaluasi setiap tahun untuk melihat efektivitas peraturan ini dan apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau disesuaikan. Jadi kalau dalam implementasinya nanti ada masalah atau ada saran untuk perbaikan, jangan ragu untuk menyampaikannya melalui kanal-kanal yang disediakan. Partisipasi kita semua penting untuk memastikan peraturan ini berjalan dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat. Nah, teman-teman, itulah pembahasan lengkap tentang peraturan baru SIM untuk lansia yang akan mulai berlaku 1 Mei 2026. Peraturan ini membawa banyak perubahan, mulai dari pemeriksaan kesehatan yang lebih komprehensif, kategorisasi SIM berdasarkan kondisi kesehatan, perbedaan masa berlaku SIM, sampai program pendampingan dan alternatif transportasi. Semua ini dibuat dengan satu tujuan utama, yaitu keselamatan semua pengguna jalan termasuk para lansia itu sendiri. Ingat ya, mulai dari sekarang sampai Mei 2026 masih ada waktu untuk sosialisasi dan persiapan, jadi manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk memahami peraturan baru ini dan mempersiapkan diri atau keluarga kalian. Jangan lupa share video ini ke orang tua, kakek, nenek, atau kerabat lansia kalian, agar mereka juga tahu informasi penting ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap aman di jalan raya.